Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Talkroom menghadirkan salah satu narasumber yang kiranya mungkin edisi kali ini kita agak lain nih perbincangannya. Ada Bung Nazar. Bagaimana Bung Nazar, sehat Bung? Suara agak terganggu nih. Nah Bung Nazar, kalau kita flashback nih, beberapa bulan terakhir kalau kita baca di media, banyak sekali terjadi pelecehan seksual terhadap anak. Nah mungkin dengan Bung Nazar sudah pada posisinya hari ini melihat sudut pandang Bung Nazar nih. Apa yang Bung Nazar temukan di sana? Iya, kalau kita berbicara kasus kekerasan pada anak dan perempuan, ya kebetulan kita ini kan berada di salah satu instansi yang khusus membidangi pada tindakan kekerasan perempuan dan anak di Kota Langsa. Kasus-kasus tersebut memang kita mengakui sedang peningkatan ya, meskipun peningkatannya tidak signifikan. Tetapi berbicara kasus pelecehan ini kan berbicara kasus masa depan. Iya kan? Dengan kasus, ya contoh lah kita bilang, kenapa saya katakan meningkat walaupun tidak sampai 30% ataupun 40% sebelum tahun yang lalu. Di Aceh misalnya, di Aceh tahun 2021 kita terdapat data daripada pemerintah 900 mendekati 1000 kasus. Hampir mendekati 1000 kasus untuk kekerasan pada perempuan dan anak. Ini include ya, apakah kekerasan fisik, kekerasan KDRT, kekerasan pelecehan seksual dan pada anak. Nah, di tahun 2022 untuk 3 bulan awal itu sudah untuk bulan 1 Januari sampai Maret yang lalu, 3 bulan ya. Itu sudah hampir 300 kasus. Wow, 300 kasus. Nah, 300 kasus Di tahun 2022 sampai saat ini. Yang selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan awal. Nah, jadi kan kita khawatir akan terjadi peningkatan di tahun ini. Itu data real, bukan data yang kita buat, bukan yang kita buat opini, tetapi real daripada Dinas DP3A Provinsi Aceh. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara peningkatan 300 kasus yang include di dalamnya ada kekerasan, ada banyak hal lainnya. Nah, secara kasat mata, Bung Nazar, menurut pendapat Bung Nazar, apa yang Bung Nazar temukan penyebabnya kasus itu bisa meningkat dan terjadi di kalangan masyarakat? Kalau faktornya ya, faktornya itu beragam itu ya, baik secara teoritis maupun secara lapangan yang kita jumpai. Contohnya hari ini, secara teoritis itu memang kasus kekerasan seksual itu kan salah satunya pola asuh, narkoba, pergaulan bebas, dan faktor ekonomi. Nah, tetapi kalau hari ini, saya kalau berbicara faktor ekonomi masih saya kesampingkan dulu. Kita kesampingkan faktor ekonomi. Jadi kalau berbicara ini pola asuh dan pergaulan bebas yang masuk ke dalam modernisasi, digitalisasi. Dengan catatan kita tidak anti dengan modernisasi, tidak. Hari ini adalah kesiapan individu dalam masuk ke dalam dunia digitalisasi tersebut, modernisasi. Ya, sehingga dengan penggunaan teknologi yang negatif, yang tidak sehat, imbasnya adalah hal-hal yang seperti itu. Contoh hari ini, ya memang dia akan saling berkesinambungan itu. Contoh hari ini misalnya jangan jauh, kita berbicara seksual. Seksual ini kan banyak faktor Pak Didi. Contoh, kita jangan berbicara prostitusi dulu. Kita berbicara korban ataupun seseorang yang mengalami tindakan seksual. Nah, kembali ke pelaku. Kenapa pelaku itu bisa melakukan seksual? Dia juga punya alasan. Yang alasan itu yang memang tidak bisa kita akui benar. Tetapi faktor alasan dia itu juga berpengaruh daripada kondisi dia hari ini dengan orang menggunakan narkoba. Kita mengakui orang yang menggunakan narkoba itu tidak yang bersih. Ya. Tercatat beberapa kasus di Aceh lah kita bilang. Kita tidak berbicara luar. Di Aceh bagaimana seorang ayah kandung bisa memperkosa anaknya. Bagaimana ayah tiri memperkosa anak tirinya. Bagaimana paman, abang dan saudara laki-laki itu ya menggauli saudara perempuannya. Nah, artinya dengan hal tersebut saya juga sudah mengakui akal manusia tidak sehat.
Ya kan, walaupun secara agama mengatakan hubungan kandung itu tidak punya hasrat. Iya. Tetapi kalau kita juga tidak membantah hal itu. Hari ini terkontaminasinya lingkungan. Iya. Apalagi nomor satu narkoba. Narkoba. Nah, narkoba ini satu. Yang kedua, pola asuh. Pola asuh. Pola asuh anak. Dari mulai kecil kita hari ini melihat ataupun contoh lah. Pak Didi kecil ketika SD, kita mungkin sebelum jam 6 sore kita belum pulang. Kita akan distrap. Iya. Nah, itu proses pendidikan orang tua terhadap anak. Artinya dia menjaga anak dia itu dengan siapa dia bergaul, kenapa dia malam tidak pulang. Iya. Tetapi hari ini kita sangat miris ya, kita mengakui orang tua hari ini tidak terlalu intens untuk memberikan pola asuh pada anak. Nggak detail lagi seperti Tidak dulu. detail. Yang hanya hari ini ya kita kan tidak berbicara salah benarnya, tetapi yang terjadi hari ini orang-orang tua ini hanya menganggap anak itu baik ketika dia sudah sekolah, dia sudah les, dia sudah ikut ngaji. Tetapi orang tua kan tidak melihat bagaimana pergaulan dia di lingkungan. Iya. Itu ketika dia anak, ketika dia sudah dewasa juga muncul hal yang sama. Sehingga maka saya sering mengatakan begini. Oke, pacaran itu memang diharamkan, benar. Iya. Cuma kita tidak bicara juga soal itu ya. Iya. Itu kan hak individu juga. Iya. Tetapi pertunangan misalnya, itu juga salah satu sebab terjadinya pelecehan dan pemerkosaan Pak Didi. Wah. Why? Pak Didi mengakui enggak bahwasanya pertunangan itu bagus? Ya, Secara adat. Secara adat bagus. Benar. Ya, tanda. Ya, tetapi itu sudah melenceng daripada nilai adat tersebut. Contoh, ini sering fakta yang sering saya melihat di lapangan. Ada orang tua yang melakukan pertunangan untuk anaknya. Itu adalah sebuah jalan yang benarnya itu ikatan ke depan. Iya. Nah, tetapi fakta hari ini itu orang tua tujuannya itu melakukan tunangan terhadap anak agar anak itu bebas dibawa-bawa. Nah, umpama begini loh. Pak Didi punya anak. Ya. Ada anak Pak Didi pacaran. Langsung kita tunangkan. Iya. Ditanya oleh masyarakat, kenapa terlalu cepat ditunangkan dia? Iya, kalau dibawa-bawa pun biar kita nggak enak sama masyarakat. Ini biar jelas kita kasih tunangan aja. Iya, jadi mereka walaupun dibawa-bawa dengan si lelaki ini, yang walaupun bukan mahram dia, Iya. orang tua ini menganggap tidak was-was karena sudah tunangan dia. Iya. Padahal kalau kita seksual ini kan juga terjadi karena berdua-duaan ya. Iya. Ditambah lagi dengan setan tadi. Iya, nomor 3 masuk. Nomor 3. Dan kita manusia juga lupa bahwasanya setan itu tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi. Nggak ada. Mereka dapat peluang eksekusi. Iya. Nah, sehingga itulah yang terjadi di antara dua individu yang saling tunangan. Ketika salah satunya menganggap kau kan dah punya aku. Iya. Ayolah kita lakuin. Iya. Tiba-tiba ditolak. Iya. Terjadilah kekerasan, Iya. percobaan, pemerkosaan dan sebagainya. Iya. Itu satu. Yang kedua, kita juga pernah mendapatkan kasus itu teman akrab. Teman akrab. Iya. Teman akrab. Artinya begini. Ada laki-laki dan perempuan berteman dari SMP. Sehingga sudah sering ke rumah dan sebagainya. Muncul juga hal yang sama. Ya seperti saya katakan tadi. Kita tidak mempermasalahkan pertemanan itu. Tetapi juga ini kan juga jadi salah satu polemik daripada orang tua. Ya kan? Anak-anak itu, anak perempuan misalnya, seakrab apapun dia dengan laki-laki ada batasan. Harus ada batasan dong. Ya. Dan hari ini banyak kasus-kasus juga yang pertemanan terlalu akrab. Contoh seperti tadi juga, ini kita berbeda kasus. Pak Didi punya anak, saya punya anak. Anak saya laki-laki, Pak Didi perempuan. Anak kita berteman. Jadi Pak Didi menganggap anak saya seperti anak sendiri. Oh, iya. Datang ke rumah, makan bebas dan sebagainya. Iya. Walaupun dengan anak Pak Didi ini kita nggak pacaran. Iya. Ya, tetapi kembali lagi hasrat tadi kan tidak ada negosiasi. Iya, betul. Terjadi lagi seperti itu. Artinya pola asuh jadi juga faktor utama. Betul. Narkoba yang pertama, pola asuh yang kedua. Lingkungan Nah, sudah tentu mengaruhi. Nah, kita sedikit Bung Najar. Kalau kita tadi mengurai ke belakang, artinya ada beberapa faktor.
Boleh nggak kita tahu batas pada umumnya kasus yang terjadi di tahun ini dan tahun lalu peningkatannya tajam. Korbannya rata-rata umur berapa sih? Korbannya rata-rata remaja, ABG, anak SMP. Ya kalau yang KDRT yang sudah pasti ibu-ibu. 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 Artinya remaja, anak SMP. Ya, berarti, remaja dari mulai SMP sampai dengan SMA. Yang itu sudah tamat SMA. Seperti itu. Berarti mereka adalah paling dominan ya di Dominan. bagian Dominan. Dominan ya, ya seperti saya katakan tadi, pola asuh, ya kan, pergaulan dan lingkungan ini kan tidak bisa dipisahkan nih. Jadi ini saling bersinambungan. Nah, artinya tiga sebab yang sudah disampaikan. Lalu langkah-langkah selanjutnya, kira-kira apa harapan Bung Najar untuk ini bisa terkurangi nih di Aceh, khususnya di Kota Langsa, agar menurunnya tingkatan yang sudah Bung Najar sampaikan. Apa harapan Bung Najar untuk hasil survei ini? Ya kalau harapan kita sudah pasti kita berharap pada orang tua. Keluarga. Tetap orang tua yang menjadi peran utama dalam melindungi anak. Ya. Pemerintah ataupun pihak-pihak lembaga lain hanya sebatas pencegahan dan penanganan. Penanganan itu juga terjadi setelah kejadian kan. Iya. Nah, hari ini makanya kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Kita selalu menghimbau kepada siapapun, kepada orang tua siapapun yang punya anak, yang punya adik dan sebagainya, yang punya keluarga. Dijaga anaknya. Dijaga anaknya. Karena kenapa? Predator seksual itu tidak sama seperti perampok. Wow. Perampok itu jelas kita, dia tampang preman, ya mungkin ada senjata dan sebagainya. Predator seksual itu nggak seperti itu. Kita akan tertipu dengan pakaian, ya namun kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan dari situ. Tapi ada juga kan, hampir rata-rata terpengaruhi dengan itu. Kita kan melihat hari ini kasus seperti yang di nasional di Subang misalnya, yang ya dianggaplah orang pemuka agama melakukan pelecehan terhadap santrinya. Nah, jadi kan itu kan image-nya agama. Iya. Cuman kita juga tidak bisa mengambil itu kesimpulan bahwasanya orang yang beragama ini rawan, enggak juga. Tapi daripada kita suuzon dan sebagainya, lebih bagus kan kita waspada. Iya, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Nah, artinya kategori Bung Najar udah di posisi sedang mengobati nih ya. Karena banyak sekali korban yang sudah muncul. Nah, karena kalau kita ya seperti saya katakan tadi, kami akan turun ketika sudah ada korban. Makanya saya ulangi lagi, saya selalu mengajak kepada masyarakat, mari sama-sama kita cegah. Mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Dan dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Nah, Bung Najar, kira-kira ke depan Bung Najar, berarti ini menjadi pesan moral nih untuk para ya pola asuh yang paling paling menjadi pondasi utama agar pencegahan hal-hal yang demikian tidak terulang kembali, kan begitu Bung Najar. Ini harapan Bung Najar dan juga harapan kita. Kira-kira Bung Najar, setelah ini berarti prediksi Bung Najar dari 300 kasus ya? Tahun ini 300 untuk kasus di Aceh. Nah, semoga ini bisa menurun dan Bung Najar ya. Ya, kita harapannya bersama menurun. Dan kita akan terus bersinergi dengan pihak terkait, baik itu dengan kepolisian, dengan lintas sektor, dengan dinas syariah Islam untuk menekan angka ini agar tidak bertambah. Kalau bisa jangan ada lagi hal-hal yang demikian. Terima kasih Bung Najar. Dalam kesempatan ini sudah meluangkan waktu kita berbicara di wilayah yang sangat ekstrim ya. Ada 3 kasus yang luar biasa yang terjadi di nasional malahan dan juga sudah berembes ke daerah ya. Semoga kita bisa sama-sama mencegah hal-hal demikian tidak pernah terjadi lagi. Terima kasih Bung Najar atas kesempatannya di Talk Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.